Kalau misalnya ada kasus pencurian kayak nenek nyuri pisang doang dihukum pidana atau dibebaskan. Nah, di hukum ini ada yang namanya restoratif justice, guys. Jadi keadilan hukum itu tujuannya untuk apa sih? Untuk keadilan. Kalau hukum itu tidak bisa mewujudkan yang namanya keadilan, apakah hukum itu tepat sasaran? Itu pertanyaan pembukanya. Jadi kalau misalnya ada nenek-nenek curi pisang karena dia sudah tua, miskin, dan tidak ada yang nolong gitu. Apakah layak bila kita menghukum orang-orang yang memang beneran melakukan itu karena situasinya yang menekan dia? Dia sudah tidak punya tenaga untuk bekerja, tidak punya keluarga, hal-hal seperti itu. Jadi kita menggunakan yang namanya restoratif justice. Keadilan itu tuh benar-benar ditegakkan untuk orang-orang yang beneran membutuhkan gitu. Jadi kalau kasusnya seperti itu, misalnya aku jadi pengacaranya ya, aku akan menyarankan restoratif justice gitu. Dan memang dalam kenyataan itu pernah kok ada menggunakan restoratif justice untuk nenek-nenek yang mencuri gitu, hal-hal seperti itu. Kak, cosplay jadi pengacara aja. Aku pernah guys, tapi aku pernahnya jadi hakim sih. Aku jadi hakim ketua waktu itu. Jadi apa sih kayak moot court gitu. Moot court itu peradilan semu. Jadi kita pakai baju hakim, terus kita bawa palu, terus kita bisa ketok-ketok gitu. Nah, itu aku dapat kasus hukum tata usaha negara waktu itu. Hati-hati saat keluar pintu, iya, ntar aku nggak keluar kok. Aku minta orang yang depan yang bukain. Kak, hukum di UPH wajib full English nggak? Nggak guys, ada hukum yang aku kan pakai bahasa Indonesia di situ. Dan ada juga temanku yang pakai bahasa Inggris, tapi yang dipelajari itu sama sih, cuman beda bahasa pengantarnya aja. Kak, bagaimana sistematika hukum perdata Indonesia dibentuk? Jadi, kalau kalian tertarik untuk belajar hukum, coba find out tentang urutan peraturan perundang-undangan ya. Jadi kayak dari UUD 45 sampai yang paling bawah Perda gitu. Jadi di sini itu yang namanya hukum perdata itu kan ya kita tuh peraturan setingkat undang-undang, kayak misalnya di KUHP-nya. KUHP itu tuh setingkat undang-undang. Di bawahnya ada peraturan turunannya atau ada yang namanya lex spesialisnya. Jadi hukum itu ada yang namanya hukum yang spesifik dan hukum yang general. Lex spesialis sama lex generali. Kalau misalnya kita ada satu case di mana memerlukan hal hukum yang spesifik, kita pakai yang lebih spesifik kalau hukumnya ada, kalau peraturannya itu ada. Misalnya peraturan pemerintah, atau kayak misalnya kalau ada peraturan teknisnya seperti permendaknya gitu. Nah, itu bisa kita pakai ke bawahnya gitu. Jadi KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu adalah hukum yang general, yang umum saja. Nanti yang teknisnya itu ada yang memang diatur sama peraturan yang lebih teknis, tapi ada juga yang masih refer ke hukum KUH Perdata gitu. Jadi kalian perlu lihat kasusnya ya guys, apakah sudah ada peraturan teknisnya, peraturan yang lebih spesifiknya, ataukah belum. Karena kalau udah ada peraturan yang lebih baru, lebih spesifik, tapi kalian masih pakai peraturan yang lama, yang udah nggak berlaku atau udah diubah, nah itu kalian akan salah dan nilainya akan jelek guys gitu. Kak, jika A membiword atas suruhan D dan dibantu oleh C, apakah C dan D juga bisa dihukum? Jadi yang namanya kita membantu orang melakukan tindak pidana itu kita juga bisa dihukum ya guys. Jadi kalau teman-teman kalian nih misalnya suruh kalian, yuk kita komentar-komentar jelek pakai akun kamu dengan persetujuan kamu di Instagram, di TikToknya
pemain COC gitu. Nah, itu hati-hati karena kalian juga termasuk salah, guys. Jadi, mau kalian disuruh untuk melakukan tindakan pidana atau kalian sendiri yang mau, tapi kalian dengan sadar melakukan hal itu, nah kalian itu juga salah gitu meskipun kalian membantu. Tapi ya membantu itu juga tindakan pidana kalau misalnya yang dilakuin itu pidana gitu, guys. Jadi hati-hati ya kalau bertindak, jadilah warga negara yang tidak melanggar hukum. Kak, kalau aku semester 2 hukum, mendingan aku ambil pidana, perdata, atau HTN. Nah, ini tergantung minat kamu kemana. Kalau misalnya kamu suka nih menangani kasus korupsi, ya kamu bisa ambil pidana, itu contoh ya. Kalau misalnya kamu suka nih kayak kasus-kasus hukum bisnis gitu, nah kamu bisa ambil perdata. Kalau misalnya kamu suka hukum ketatanegaraan gitu, kamu suka nih baca-baca peraturan atau baca-baca putusan Mahkamah Konstitusi, nah itu bisa kamu ambil HTN Han gitu, kayak gitu. Kak, nilai UTBK-nya berapa? Aku nggak pernah ngambil UTBK, guys, karena aku waktu itu pas aku nyoba Universitas Brawijaya dan Universitas Diponegoro, itu aku pakai itu aku ambil ketika buka jalur rapot. Jadi jalur rapot mandirinya mereka. Jadi aku nggak ngambil UTBK karena ya udah at the end of the day kan aku swasta juga loh. Kak, kalau kasus kriminal, ambilnya apa? Ambilnya pidana, guys. Menurut kakak, kasus apa yang paling suka kakak tangani? Jadi karena aku belum lulus, aku belum bisa praktik. Tapi saat ini aku lagi nyusun skripsi soal hak kekayaan intelektual gitu, hak cipta. Jadi aku membandingkan peraturan hak cipta yang ada di Indonesia dengan peraturan yang ada di Uni Eropa gitu. Jadi aku membandingkan, terus aku melihat dari mana yang bisa kita improve, yang mana yang bisa kita bantu gitu, yang mana yang bisa kita kembangkan supaya lebih baik gitu. Contohnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini ada yang suka gambar, ada yang suka bikin lagu gitu. Nah, hati-hati kalau misalnya ciptaan kalian itu diambil dan diklaim sama orang lain. Makanya menurut aku semua orang itu penting untuk paham hukum setidaknya dasar banget gitu. Jadi, kalau misalnya kalian bikin tulisan, hak ciptanya itu sudah melekat otomatis pada tulisan kalian sejak kalian buat. Jadi kalian tanpa daftar aja hak ciptanya itu sudah ada gitu. Jadi ya teman-teman di sini mungkin kalian kan juga ada ya adik-adik yang suka nggambar gitu-gitu. Nah, coba pahami kalau kalian itu punya hak atas karya kalian gitu. Aku akan mencoba untuk membuat pembahasan ini semakin mudah ya, as mudah as possible supaya teman-teman yang SMP, SMA ini nggak ngerasa apa sih ngomong apa nih orang gitu. Kak, pernah buat legal opinion nggak? Oke, aku jelasin dulu ya legal opinion itu apa. Legal opinion itu adalah opini hukum yang kita buat, argumentasi yang kita ajukan dalam kasus tertentu. Kayak misalnya, ada kasus, nih contoh ya, aku pernah ikut lomba guys dari hukum online. Nah sayangnya aku saat itu hanya top 6 aja gitu. Jadi kayak aku ya bisa dibilang peringkat 4, 5, atau 6 gitu. Nah di situ aku bikin argumentasi tentang kayak misalnya ada anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran data gitu. Jadi dia menyebarkan data orang lain tanpa izinnya karena dia bekerja di satu toko, lalu toko itu punya data pelanggan, nah itu disebarkan. Nah itu aku berposisi sebagai kayak misalnya sebagai orang hukum yang melihat bagaimana sih baiknya kasus ini gitu. Kak, aku masuk akuntansi tapi kerjanya bisa masuk ke hukum gak sih? Kayak nanti ambil pajak, bisa banget guys. Jadi aku itu pernah denger ada pengacara pajak atau ada orang yang audit pajak. Nah, pengacara pajak sama auditor pajak itu ya seringkali kan ya sama-sama ngebahas pajak gitu kan ya. Kalau misalnya kamu bisa
dan suka dengan kasus-kasus pajak, itu bisa banget ada hubungannya sama hukum, walaupun kamu nggak bisa menjadi pengacara ke pengadilan ya, you cannot represent your client, tapi kamu masih berhubungan gitu. Hukum ada apa aja Kak? Ada banyak banget. Pidana sama perdata tuh kayak hal yang generalnya gitu ya. Kayak misalnya pidana itu hal yang ketika misalnya nih, singkatnya ya, mudahnya, kamu dibawa ke pengadilan, lawan kamu itu jaksa. Kamu perdata, lawan kamu itu ya pengacaranya lawan. Jadi pengacara against pengacara gitu. Jadi hal yang sifatnya privat, pribadi, individu. Nah, kalau misalnya kalian itu ambil jurusan contoh hukum bisnis atau contoh hukum keluarga, hukum waris. Nah, itu masuk ke perdata karena dia sifatnya privat. Tapi kalau misalnya kamu ambil hukum tindak pidana korupsi kayak gitu, nah itu, atau tindak pidana pencucian uang, TPPU, itu lagi banyak banget temen aku yang ngomongin matkul itu. Kalau ambil itu masuk ke pidana gitu. Pengalaman moot court ada nggak Kak? Ceritain dong. Oke, jadi aku jadi hakim ketua, and fun fact, ketika aku lagi syuting moot court itu, aku itu lagi detik-detik nunggu pengumuman beasiswa student exchange aku guys. Jadi aku tuh cuman pernah gemeteran 2 kali dalam hidup aku. Yang pertama, di sini, ketika aku lagi mau buka pengumuman beasiswa aku keterima atau enggak, tangan aku tuh gemeteran kayak begini gitu, panik banget, TBL. Terus aku lagi jadi hakim ketua di moot court itu, jadi kayak orang-orang kan merhatiin aku ya, padahal aku gemeteran gitu. Terus kayak ya pokoknya lucu deh kayaknya videonya gitu. Jadi kayak aku ngebacain putusan itu sambil tangan aku gemeteran karena aku takut ketolak beasiswa aku. Tapi akhirnya aku keterima, yay. Nah, yang kedua adalah pengalaman gemeteran aku ketika aku lagi cast reveal COC season 2. Jadi ketika hari Senin minggu lalu ini, udah almost seminggu, yay. Itu aku gemeteran banget guys, karena aku kayak ya udah, kayak maksudnya this is going to be a life changing experience, and it indeed is. Jadi aku sangat gemeter gitu. Jadi ya itu adalah pengalaman moot court aku yang membuat aku dak-dikduk gitu. Kak, apa bedanya ilmu politik sama ilmu hukum? Nah, singkatnya, kalau ilmu hukum itu tuh lebih mempelajari tentang tata peraturan perundang-undangan, cara mengimplementasikan peraturan itu di kehidupan nyata. Kamu praktek jadi lawyer, kamu merepresentasikan klien kamu. Nah, kalau ilmu politik itu kan nggak ke pengadilan, tapi kamu bisa, ya sebenarnya semua juga bisa ya, bisa satu sama lain sih. Orang anak ilmu politik juga bisa, misalnya jadi kayak ilmu politik bisa aja menulis tentang artikel hukum gitu, walaupun nggak bisa jadi pengacara. Atau anak hukum juga bisa misalnya jadi politisi gitu kan. Nah, ilmu politik itu belajar bagaimana cara politik itu bekerja, hal-hal apa hubungan politik dengan kehidupan masyarakat. Nah, itu kayak gitu. Jadi aku tuh pernah, fun fact, keterima di ilmu politik Universitas Brawijaya ketika aku baru mau masuk kuliah, tapi aku ambilnya hukum guys, karena setelah aku pikir-pikir ya I think aku lebih suka hukum gitu sih. Kak, tahun ini aku ikut OSN tapi takut gak lolos. Jangan takut gak lolos guys. What can mortal man do to us gitu. Sama seperti kayak aku cewek. Awalnya tuh aku takut kayak dibully gitu kan. Tapi sekarang aku berpikir, what can mortal man do to us? Mereka juga manusia biasa, sama kayak kita. Sama juga kayak OSN, lawanmu itu manusia biasa, sama kayak kamu. Kenapa kamu selalu takut? There will always be another chance even if you fail. Fun fact, aku kan udah menang 120 lomba. Aku udah kalah itu 2-3 kali lipat dari kemenangan aku. Terutama ketika aku masih newbie. Jadi aku tuh dulu ya, pas lagi sekolah online, kan zaman-zaman dulu ya, aku sering ikut lomba karena aku tuh gabut. Yang pertama, dan yang kedua aku butuh uang juga sih. Kalau menang itu kan bisa dapat uang ya. Jadi aku ikut lomba, aku sering banget kalah. Malah akhirnya aku rugi karena aku bayar biaya uang pendaftaran 10.000, 20.000, akhirnya kalah. Tapi setelah itu aku belajar dari setiap kekalahan aku. Apa yang bisa aku kembangkan di next lomba? Apa yang bisa aku perbaiki dari yang sudah ada?
gitu. Jadi kekalahan itu gak selalu hal yang buruk. Kekalahan itu bisa mengajari kamu apa yang bisa kamu perbaiki nextnya. Jadi jangan takut kalah. Kesalahan pertama orang adalah takut kalah. Aku nggak pernah takut kalah, aku nggak pernah takut dibenci, aku nggak pernah takut apapun kecuali kalau aku salah. Gitu. Kecuali kalau misalnya aku berbuat salah ya ke orang lain, aku melanggar hukum, itu baru. Tapi kan aku tidak melakukan hal itu. Aku tidak melanggar hukum di Indonesia, aku tidak melanggar agama, ya untuk apa kita takut gitu? It's just a game, gitu ya. Gitu. Jadi jangan takut kalah OSN. Semoga ini berguna untuk kamu supaya kamu nggak takut lagi. Masa depan kamu masih panjang. There will always be another chance. Dengan asumsi kamu masih SMA kan? Kak, matamu bagus. Iya, hai. Jadi, I really like matanya Hoshino Ai ini. Tapi karena dia harus pakai softline yang warnanya biru, ungu. Tapi aku kurang suka pakai softline, guys. Kak, aku anak animasi bisa masuk hukum, Kak? Tergantung universitasnya ya. Kadang-kadang boleh SMK, kadang-kadang harus SMA. Tapi setahu aku pasti akan ada aja kok universitas yang nerima dari SMK, yang inklusif itu. Jadi kamu nggak usah takut. Kak, pas COC udah selesai, bakal ngasih materi lagi nggak melalui live? Ya, aku akan tetap kasih materi. Dan aku kepikir untuk beli baju cosplay gitu, supaya ketika aku live, aku lagi cosplay, biar kayak lucu gitu loh guys. Karena aku pengen ngebuktiin ke teman-teman, kalau kita yang suka K-pop, kita yang suka anime, kita yang suka manga, kita yang suka hal-hal lucu kayak gini, itu bukan berarti kita tidak berilmu. Tapi kita juga bisa kok, kita juga bisa rajin, kita juga bisa tetap belajar gitu. Itu sih sebenarnya pesan yang ingin aku sampaikan ke teman-teman setiap kali aku ngonten. Kak, aku keterima di sekolah impian dari Anjar. Congratulations, semoga sukses. Semoga sukses ya Anjar. Aku doain teman-teman semua yang ada di sini. Kakak lebih milih keterima di PTN impian tapi jurusan nggak sesuai, atau jurusan sesuai tapi bukan PTN yang kita impikan? Kalau dari aku lebih perhatiin jurusan. Karena contoh kayak misalnya jurusan hukum, jadi pengacara itu cuma boleh orang yang hukum gitu kan. Tapi kalau aku masuk ke jurusan lain, meskipun di universitas yang lebih bagus sekalipun, belum tentu aku bisa jadi dream job aku, jadi pengacara yang bisa membantu orang lain di luar sana gitu. Jadi kalau aku lebih pilih jurusan. Sama juga kayak misalnya dokter. Kalau kamu mau jadi dokter, kamu harus S1 kedokteran gitu. Gak bisa S1 hukum jadi dokter gitu kan. Jadi aku pilih jurusan sih dibandingin universitas. Tapi orang itu beda-beda sih guys. Kak, hukum itu belajar filsafat kah? Sebenarnya ada juga belajar filsafatnya, tapi hanya satu mata kuliah aja, mata kuliah filsafat hukum. Tapi gak semuanya filsafat gitu. Jadi kayak ada filsafat hukum. Jadi filsafat itu intinya untuk bertanya, hukum itu fungsinya apa sih? Hukum itu udah berhasil ketika terjadi apa? Kita mempelajari pandangan ahli-ahli dari ahli-ahli hukum zaman dulu, zaman Yunani kuno, itu tuh seperti apa sih pandangannya. Nah itu salah satunya. Kak, kalau orang dibully itu termasuk pelanggaran hukum? Iya, itu termasuk pelanggaran hukum. Bullying itu bisa dipidana loh guys. Mau kalian bully, misalnya kalian bully artis, atau kalian bully temen kalian, atau kalian bully orang lain lah, pokoknya lah ya. Baik secara media sosial maupun kehidupan nyata, kita bisa kena pidana. Jadi hati-hati ya guys, jangan suka bully teman sendiri, jangan suka pukulin teman, jangan suka katain teman. Please be nice to each other. Dan if there's something happening with you that make you cannot be nice, just do not do anything at all gitu. Kak, sejauh ini kuliahnya enjoy nggak? Enjoy, karena aku udah mau skripsi guys. Jadi karena aku udah mau skripsi, aku sedang panik gitu sih, panik sih ada. Kak, aku dapat 5 letter of acceptance dari 4 negara. Apa yang harus dipertimbangkan ya? Nah, congratulations first of all untuk Rushadis.
Sebenarnya ada banyak pertimbangan ya. Kayak misalnya kamu harus mempertimbangkan dari segi yang pertama itu jurusannya, yang mana sih yang paling kamu suka. Yang kedua mungkin yang kayak negaranya gitu. Negaranya aman atau enggak, mahal banget 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 atau enggak, atau misalnya kamu masih kayak cukup mampu untuk di negara itu. Atau kalau kamu dari beasiswa, uangnya cukup gak sih dari beasiswa itu. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Terus berikutnya cuaca. Nah, ketika aku student exchange ke Eropa kemarin, temen aku tuh ada yang gak suka banget cuaca dingin, tapi dia nggak nyangka Eropa ternyata sedingin itu. Jadi karena dia kedinginan, dia jadi antisosial dan jadi benar-benar di rumahnya aja tanpa keluar rumah gitu. Nah, itu kan kasihan ya guys kalau kayak gitu. Jadi itu namanya winter depression. Jadi coba pahami diri kita. Kita tuh sukanya tuh yang seperti apa? Apakah cuaca yang hangat kayak Singapura, Indonesia gitu, atau cuaca yang adem ayem kayak Taiwan, atau cuaca yang dingin-dingin gitu kayak Eropa gitu. Kak, aku mau masuk hukum, apa yang bisa aku pelajari dari SMA? Ya, yang pertama itu kamu bisa baca artikel-artikel hukum yang ada gitu. Jadi kayak misalnya artikel berita tentang kasus hukum terbaru, terus opininya ahli hukum, kayak misalnya kalian nonton di YouTube gitu, atau misalnya di TikTok gitu ya, nonton kayak TikToknya ahli-ahli hukum kan banyak tuh. Nah, itu bisa dipersiapkan. Terus berikutnya kalian bisa ya mungkin persiapin alat tulis, catatan gitu ya, karena hukum itu bakal banyak banget nyatet gitu. Karena aku tuh sampai jadi jago nyatet guys, aku ngetik tuh cepet banget sekarang gara-gara aku kuliah hukum. Kak, cara pilih jurusan supaya kita di pertengahan nggak salah jurusan. Nah, caranya adalah mengenali minat kamu. Jurusan itu nggak jauh dari minat. Aku sukanya argumentasi dan ilmu yang bukan ilmu pasti. Kayak misalnya hukum. Hukum itu kan bukan ilmu pasti. Kayak misalnya hukum itu tuh bisa tergantung situasinya seperti apa, pertimbangan kebijaksanaan hakim, pertimbangan dari situasi yang ada pada saat itu, gitu. Karena aku nggak suka ilmu pasti dan aku suka argumentasi, aku suka public speaking, aku suka debat, jadi aku masuk hukum karena itu minat aku. Tapi kalau misalnya teman-teman minatnya ilmu pasti, teman-teman nggak suka malu gitu, kayak misalnya nggak suka yang tampil-tampil jadi pengacara gitu kan, pengacara kan kayak suka ngomong ya di depan misalnya di depan hakim atau di depan yang lain gitu. Kalau teman-teman nggak mau itu nggak apa-apa juga. Teman-teman misalnya jago berhitung, jago untuk bikin puzzle, nah itu bisa misalnya teknik atau matematika gitu. Jadi itu sih mengenali minat kita gitu ya guys. Kak, bedanya kriminologi sama hukum pidana itu apa? Kriminologi itu lebih ke how criminals think, why they do it, dan kenapa kriminalisme tuh bisa meningkat, bisa terjadi gitu. Tapi kalau hukum pidana itu lebih ke hal ini tuh melanggar hukum atau enggak sih? Hal ini tuh bisa dibilang tindak pidana atau tidak sih? Nah, itu bedanya ya guys. Kak, kenapa kalau di COC selalu diam? Karena COC itu kan rame, jadi kayak kadang-kadang kan nggak pasti, kayak misalnya ada 80 orang, terus 80 orang screen time-nya itu ngomongnya sama, karena kan bisa aja kayak ada juga yang lain, ada juga teman-teman yang lain yang mau berpendapat, berpandangan gitu, dan itu kan harus bagi-bagi sama yang lain juga gitu sih guys. Kenapa nggak ngambil univ luar? Oke, aku akan menjawab kenapa nggak ngambil univ luar. Karena, first of all, keluarga aku tuh nggak kasih aku ngekos. Aku mau ngekos di Semarang atau di Malang aja tuh nggak dikasih guys. Apalagi di luar negeri. Gitu, jadi keluarga aku bilang, please yang deket-deket aja. Ya, kayak misalnya, kalau UPH itu tuh it's only 13 minutes from my place. Dan jadi aku diperbolehkan untuk masuknya, pilihannya tuh yang deket-deket kayak UPH, Untar, Trisakti, Atma gitu-gitu. Karena itu deket banget kan. Kalau kayak misalnya ya Semarang, Undip, UB di Malang itu udah jauh gitu. Jadi itu alasannya.
Kak, apakah kampus swasta itu pilihan kakak dari awal atau sebelumnya ada keinginan daftar PTN? Aku daftar kok, aku diterima juga di 2 univ, UB dan Unidip. Tapi karena aku takdir kali ya, dan juga papi A itu waktu itu suruh di swasta aja, jadi yaudah aku di swasta yang deket rumah aja gitu. Keluarga nggak izinin ngekos, tapi sering jalan-jalan ke Eropa. Nah, aku kan jalan-jalan, itu kan biasanya sama keluarga. Dan juga kalau misalnya aku pergi, seandainya sendiri sekalipun, itu kan ketika sekarang ya, aku udah lebih tua gitu, udah kepala 2 gitu. Tapi kan saat itu aku masih 17 tahun, jadi makanya itulah consideration-nya gitu. Kak, kalau anak yang suka mencuri dia masuk hukum apa? Masuk hukum pidana ya guys. Jadi kita harusnya memang mengedukasi ya anak-anak supaya nggak mencuri, supaya nggak melakukan tindak pidana gitu. Kak, kalau masuk jurusan bahasa Inggris bisa jadi pembuat subtitle nggak? Bisa banget guys. Bahkan kalian juga bisa untuk menjadi interpreter ataupun translator ya, orang yang nge-translate bahasanya, misalnya diplomat, duta besar, ataupun businessman yang kaya raya gitu. Bisa kok kayak gitu. Jadi semua jurusan itu bagus, semua jurusan tuh pasti ada lapangannya mereka sendiri gitu. Jadi sebenarnya bisa banget sih. Gak cuman bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris bisa-bisa juga bahasa lain gitu. Buat sekarang ada rencana ikut student exchange nggak? Karena aku udah pernah 1 semester dan aku udah konversi nilai juga, jadi sepertinya aku nggak bisa lagi guys untuk student exchange karena jatahnya udah aku pakai kemarin. Dan aku juga udah pengen lulus aja please tahun ini. Kalau bisa itu 2 ya, 2 sertifikat mapres itu pengen aku tukar sama ijazah gitu. Oh my god, I don't know if that's allowed or not, tapi ya gitulah ya. Kak, di hukum ada hitungan atau enggak? Nah, sebenarnya dikit banget, kayak benar-benar dikit banget, cuman hukum pajak sama waris. Jadi kalau 2 itu kan kamu ngitungnya di Microsoft Excel, ya. Kan kamu hitungnya di di yang luar gitu, bukan kayak kamu hitung sendiri gitu loh, bukan kayak sempoa yang cepet-cepetan. Jadi hukum itu memang seperti itu guys. Seandainya ada hitungan, ya kamu ngitung bukannya kayak rumpun ilmu lain gitu ya. Jadi dia tuh memang lebih ke teknis sesuai aturan dari pemerintahnya. Kalau univnya dari SUTD, SNU, NYU, UPenn, Unimel, pilih yang mana? Sebenarnya aku kurang tahu untuk jurusan kamu itu yang paling bagus tuh yang mana, tapi semua itu univ bagus. Jadi I think kamu pilih yang manapun itu nggak akan rugi. Kak, cara meyakinkan argumentasi itu gimana? Aku masih belum terbiasa debat. Nah, kalau menurut aku, berdasarkan pengalaman aku ikut lomba debat, public speaking, presentation, dan sebagainya, cara meyakinkannya adalah yang pertama tuh percaya diri. Jadi kalau ngomong, itu misal gunakanlah gestur tangan, terutama kalau misalnya penting ya, kayak misalnya untuk lomba debat gitu. Terus juga bicaralah dengan lantang, bukan teriak, tapi lantang. Yaitu kamu yakin dengan apa yang kamu bicarakan, nggak pakai A, E gitu. Nah, cara latihannya gimana? Kamu berbicara di depan cermin setidaknya, kalau aku sih ya, aku tuh 30 menit per hari. Kalau dulu pas aku masih butuh banget skill public speaking gitu. Jadi itu dengan demikian, orang lain tuh bakal kayak, oh iya, dia pede kok ngomongnya. She must be right, kayak gitu kan. Kak, hobi lain selain cosplay ada atau enggak? Aku juga hobi untuk, sebenarnya aku juga belakangan tuh lagi suka dance, aku juga suka main game, tapi kalau saat ini mungkin aku ngonten gamenya tuh, aku bakal ngonten game one day, tapi mungkin bukan sekarang sih, tapi tunggu saja konten-konten game aku akan live di TikTok juga. Itu hobi aku yang lain. Kakak, ODGJ bisa kena pidana nggak? Nah, ODGJ itu kan, mereka itu kan memiliki kesalahan dalam diri mereka dari segi kayak maksudnya
kayak kalau misalnya mereka membuat kesalahan gitu ya, kayak kesalahan mereka itu tuh tidak bisa dipidana guys, karena kan ya ada pengecualiannya, kesalahan mereka itu ada pengecualiannya gitu. Jadi tapi harus dibuktikan dulu dia itu ODGJ atau enggak, atau kayak pura-pura jadi ODGJ gitu. Karena aku pernah dengar dari salah satu kenalan aku yang pernah jadi pengacaranya temennya dia yang which is kakaknya itu tuh ODGJ gitu. Jadi dia nggak sengaja untuk kayak pukul orang, tapi dia kayak random gitu, jadi langsung dipukul orangnya. Nah, ketika berbicara dengan polisi, dibuktikan sama psikiater, psikolog gitu, dia ODGJ dengan surat yang resmi dan kayak bener-bener resmi gitu, dan juga kayak diselidiki sama polisinya. Nah, di kasus itu dia lepas guys si ODGJ itu. Nah, tapi kemudian ODGJ itu diberikan apa namanya, kayak semacam cara untuk dia bisa sembuh gitu loh guys. Jadi kita itu boleh manipulasi nggak sih kak kalau anak hukum? Nah, nggak boleh guys, kita itu harus adil ya. Hukum itu fungsinya untuk keadilan, jadi you cannot manipulate anyone gitu. Kayak ya kita gunakanlah hukum untuk apa yang benar-benar berguna untuk hukum gitu, apa yang berguna untuk masyarakat. Hukum itu untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum. Tips belajar public speaking, sering-sering ngomong aja di depan cermin. Topiknya itu bisa kayak misalnya kalian lihat dari kalau aku lihat dari kayak topiknya TED Talks gitu, atau kayak topik contoh debat capres entah itu di Indonesia, di Amerika gitu. Mungkin kalau kalian mau train bahasa Inggris itu bisa juga kali ya. Nah, terus coba contoh aja, ada yang kasih kalian topik itu, nah kalian tuh gimana gitu untuk ngejawab topik itu dalam opini kalian, dalam bahasa Inggris misalnya. Nah terus mungkin kalian bisa rekam, kalian bisa review, di mana sih, kenapa kok kalian masih kayak contoh, di bagian mana masih kayak agak-agak kurang bisa lancar ngomongnya gitu. Nah hal-hal kayak gitu ya. Aku izin minum ya guys. Kakak kenapa pilih UPH dibandingkan PTN? Karena PTN itu jauh-jauh dari rumahku dan aku nggak boleh ngekos. Dan papi aku suruh aku di swasta aja gitu. Karena itu lebih dekat ke rumah aku. Kak mau disapa. Hai Naura Azalfa Nadifa. Nama kamu keren banget loh, kayak nama artis. Kak, kalau suka ngitung bagusan masuk jurusan apa? I think banyak juga ya, kayak jurusan teknik, terus MIPA gitu-gitu. Itu semua kalau suka hitungan bisa kok masuk situ. Kak, kira-kira umur 25 telat nggak untuk daftar kuliah? Guys, gak ada yang namanya telat untuk belajar. Tolong didengarkan, tolong diresapi, tolong di screenshot, dipaham, ditulisi. Gak ada yang namanya telat untuk belajar. Kamu mau umur 25 daftar kuliah? That's good, silahkan, congratulations, that's so cool. Kamu udah mau lulus baru mau ikut lomba, gak apa-apa banget. It's better to be late than never at all. Gak ada yang namanya terlalu tua untuk melakukan apapun. Jadi tolong jangan pernah berpikir, oh terlalu tua untuk ini dan itu. Gak ada guys, yang ada itu namanya proses. Kamu umur 25 baru kuliah sekarang, kamu bakal lebih berpengalaman dibandingkan mahasiswa yang lain. Kamu misalnya punya pengalaman kerja, punya aktivitas lain, punya pekerjaan mungkin. Nah itu justru keren kan. Jadi itu tuh tidak telat guys, kamu berprogres lebih jauh dari yang lain. Jadi I will never want to hear ada teman-teman yang masih berpikir dirinya itu telat. Jangan ya guys, kamu masih SMA, kamu kalah ikut OSN misalnya, terus berpikir everything is too late for you. Enggak guys, masih banyak pengalaman yang lain. Please, aku udah ngalamin sendiri ya. Aku tuh berpikir aku cukup kayak telat untuk lomba, karena aku lombanya tuh bukan kayak orang-orang yang mulai dari SMA kelas 1 atau SMP, tapi aku mulai dari SMA udah mau lulus gitu. Nah, tapi buktinya tidak telat kan. I can be here in COC, I can inspire a lot of people gitu. Jadi gak ada yang namanya telat gitu.
Aku udah 26 Kak, tapi pengen banget kuliah. Nah, keren banget. Aku senang kalau ngeliat teman-teman, terutama teman-teman yang pengen banget untuk kuliah, belajar gitu, karena pasti kuliah tuh membuka perspektif baru gitu ya guys. Sama juga kayak anak kuliah baru kerja atau orang yang kerja baru mau kuliah gitu. Setahu aku banyak tuh universitas, termasuk universitasku ya, kamu bisa cari di kelas karyawan atau kelas malam istilahnya gitu. Nah, mereka tuh biasanya terbuka untuk orang yang sudah bekerja gitu. Bahkan malah bagus banget. Jadi kamu punya gelar dan kamu udah punya kerjaan dulu gitu. Jadi nggak akan ada yang telat ya guys. Kuliah lagi itu keren. Itu mantap. Kak, di hukum ada mempelajari sifat manusia nggak kayak psikologi? Kalau hukum pidana, ada yang ambil mata kuliah kriminologi. Aduh, sorry, aku cukupkan. Nah, di kriminologi itu ada yang diajarin tentang kayak ya sifat-sifat sifat-sifat manusia kriminal kayak gitu sih. Aku pernah dengar kayak gitu salah satu pembahasannya, tapi aku nggak pernah ambil matkul itu sih guys, karena aku bukan pemerintahan pidana. Aku konsentrasinya hukum bisnis dan hukum bisnis internasional. Kak, apakah punya masalah sama lambung? Iya lagi, aduh kalian tahu dari mana, lucu banget lagi. I didn't expect this type of question di live aku, lol. Kakak Louis, kenapa Kakak Louis memilih jurusan ilmu hukum? Karena ada dua hal. Yang pertama, aku suka berargumentasi yang non ilmu pasti, dan Oke, sorry, live aku hampir dimatiin. Nah, sama yang kedua, aku suka untuk membantu orang lain. Aku suka membantu orang lain dari segi bantuan hukum, dari segi keadilan, dari segi pendidikan. Nah, dengan masuk jurusan hukum, aku bisa membantu lebih banyak orang gitu. Jadi itulah kenapa aku masuk hukum, guys. Hai Kak, ingat saya nggak? Saya Linda. Iya, ingat. Sudah aku catat, sudah aku tandai. Okay, thank you for coming to my life again. Nyesek nggak pas nggak masuk top 10 and top 20 di ruang guru COC? Kalau dari aku nggak nyesek sih guys, karena menurut aku target aku untuk misalnya kayak mengedukasi dan sebagainya itu bisa aku lakukan tanpa masuk top 10 dan sejenisnya gitu. Jadi I think ya semoga teman-teman yang lain itu bisa mendapatkan hal positif ya dari acara COC ini gitu. Kak, kalau saya S1 Sistem Informasi, S2-nya jurusan apa? Jujur, aku kurang tahu kalau sistem informasi nih. Tapi kayak setahu aku tuh ada juga tergantung peminatan kamu. Kalau kamu suka manajemennya, kamu bisa ngambil kayak manajemen informasi kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya kamu suka kayak IT atau apa, kamu bisa S2 IT juga. Jadi kayak depends on the person. Depends kamu sukanya apa. Kak, kenapa pas di COC nggak memakai baju ini? Nah, silahkan tanyakan. Mari kita direkam lalu ditanyakan kepada tim production COC gitu. Karena aku sih mau aja ya guys, tapi I'm not sure with them. Tapi gak apa-apa. Kak, pernah ikut course test atau coursework gak? Belum, tapi mungkin ya one day, karena aku lagi kemarin itu agak nggak ada waktu gitu guys. Jadi baru sekarang aja, karena kalian ternyata banyak juga nih teman-teman aku atau kalian juga yang sesama suka anime. Jadi kayak I feel heard and that's why I'm doing what we like gitu. Kak, masuk COC diundang atau gimana? Ya, aku talent scouting, tapi ada tesnya juga. Dan aku lolos tesnya. Jadi long story short, setelah aku lolos tes, di kontak lagi, hey, do you want to be in our show? And what? Ya, yada. And I said, yep, I want to be in your show, gitu. Ya udah, intinya kayak gitu. Siapa Kak? Aku Fanya. Hai Fanya. Nama kamu tuh kayak nama yang ada di acara show itu apa? Yang karakter di The Umbrella Academy.
Live tiap kapan kak? Jujur aku masih belum kayak ada jadwal live gitu ya. Cuman kalau weekday aku hanya bisa malam or at least jam makan siang kalau aku lagi di kantor gitu. Kakak pernah magang di mana aja? Sekarang ini aku lagi magang di salah satu business chamber. Di situ aku di bagian policy and advocacy gitu. Jadi aku mengadvokasikan peraturan kepada kementerian. Aku beberapa kali diajak meeting sama kementerian, Kemendak. Ya, sama Kemendak, terus juga beberapa kali datang ke acara-acara kayak acaranya dari World Bank gitu untuk mendengarkan direktur Indonesia mereka berbicara secara langsung gitu. I think it's such a great experience. Kakak dari SD udah kursus atau belajar sendiri sama maminya? Sama mami aku, guys. Mami aku tuh galak kalau ngajarin. Oh my god, traumatizing gitu. Jadi orang tuaku tuh bukan tipe yang nuntut, tapi ketika aku masih kecil, mereka itu mendisiplinkan aku gitu. Jadi kita harus disiplin supaya kita nggak kebiasaan untuk kayak misalnya males-malesan sampai besar. Jadi aku somehow bersyukur to have parents like them, karena ya, dengan kedisiplinan dari mami aku itu, aku bisa terbiasa sampai sekarang gitu. Tapi mami aku sekarang nggak nuntut aku loh ya, kayak misalnya nggak nuntut kamu harus menang atau apa, enggak sih, mereka nggak nuntut dari segi itu. Hanya ketika aku masih TK SD aja kayak disuruh belajar gitu. Udah semester berapa? Aku semester 6. Tapi ya SKS aku udah cukup, jadi I'm taking skripsi now. Kuliah hukum gampang atau enggak? Kuliah hukum itu sebenarnya menurut aku ya, kerja, karena sekarang kan udah magang, jadi kayak menurut aku tuh lebih susah magang daripada kuliah, karena magang itu tuh kita belajar banyak peraturan yang lebih teknis. Kalau kuliah itu peraturan yang umum-umum dulu, yang masih surveys level gitu. Jadi of course praktek tuh bakal lebih susah. Kakak, menurut kakak, will AI replace law major? I love this question. Thank you, Brian. I don't think so. Tidak. Karena hukum itu memiliki niche dari setiap kasus. Contoh, misalnya, ada kasus apa ya? Waris, hukum waris. AI itu kan nggak tahu. Kayak misalnya AI itu nggak tahu kasusnya ini aslinya anak ini itu pernah melakukan apa sih ke orang tuanya, kayak misalnya apakah dia itu anak kandung, atau apakah dia itu anak tidak diakui, atau apakah itu dia bukan anaknya. AI itu kan nggak bisa menyelidiki seperti itu. Tapi kalau lawyer, kita bisa membangun argumentasi berdasarkan fakta yang ada gitu. Jadi AI itu nggak mengerti bagaimana hukum itu diimplementasikan di kehidupan nyata, karena aku pernah nyoba bikin pakai AI untuk salah satu proyek hukum aku, dan itu salah semua. Jadi aku bikin manual akhirnya, karena AI itu belum bisa benar-benar mentranslatekan apa yang ada di peraturan dengan yang ada di masyarakat. Kasus hukum itu aneh-aneh guys, seaneh itu banget. Mungkin ya aku kan aku tidak boleh menceritakan kasus hukum klien aku, tapi ya I haven't graduated yet, tapi lawyers cannot tell about their clients. Tapi let me tell you, yang namanya kasus hukum itu unik-unik banget. AI nggak akan bisa ngajarin, karena hukum bukan ilmu pasti. Hukum itu dinamis, hukum itu selalu berkembang. Kakak orang yang SKS atau cicil jauh-jauh hari? Aku tipe orang yang kalau dosen ngomongin, aku berusaha nangkep di saat itu juga, biar aku nggak usah ribet untuk belajar lagi di rumah. Aku tuh males guys kalau belajar di rumah. Aku tuh lebih pengen ya udah dosen ngomong apa, aku dengerin aja dia ngomong apa, supaya aku bisa ngerti, terus aku bisa mencatat yang dia bilang, aku tinggal baca-baca kalau udah deket, ya udah. Jadi kayak hitungannya mungkin bisa dibilang bukan SKS, tapi bukan dari jauh-jauh hari juga ya. I have my unique way of learning, supaya ketika pulang kuliah aku bisa cosplay gitu. Ini Kak Louis COC, iya guys, Louis Clash of Clans.
Kak, suka dengerin idol grup Jepang nggak? Suka juga beberapa. Tapi yang paling aku suka itu kalau lagu Jepang ya. Jadi sebenarnya kalau kalian tahu itu ada penyanyi dari Taiwan zaman dulu namanya Teresa Teng. Beliau itu juga punya lagu yang berbahasa Jepang. Jadi lagu-lagu itu suka aku dengerin juga. Jadi termasuk lagu berbahasa Jepang walaupun penyanyinya itu orang Taiwan. Mungkin teman-teman yang suka denger lagu Mandarin itu tahu karena beliau juga punya lagu Mandarin atau Hokkien or Cantonese gitu. Kak, cara menang lomba debat itu gimana? Kamu harus percaya diri, harus memiliki argumentasi yang sesuai sama hukum, jangan salah pilih peraturan. Karena temen aku nih pernah, jadi dia itu salah ambil peraturan. Undang-undangnya tuh udah nggak berlaku, tapi tetap dia pakai. Nah, disitulah dia dibantai sama lawannya. Jadi lawannya itu bilang, kayak itu kan mohon maaf saudaraku, peraturan yang Anda gunakan telah tidak lagi berlaku pasca adanya peraturan Omnibus Law gitu. Dengan demikian, maka tim pro gagal untuk memenuhi pertanyaan ataupun jawaban dari debat kita pada kali ini. Digituin gitu. Terus dia kayak panik gitu kan. Terus ya udah, pokoknya jangan kayak gitu ya guys. Itu bakal aku ingat sampai core memory aku. Mirip Yuju Jifren. Thank you. Yuju Jifren tuh cantik banget. Dia tuh salah satu bias aku di Jifren. Kak, kamu Chinese apa? Aku itu Cantonese. Jadi aku Cantonese and Taiwanese juga. Jadi aku ada keturunan Cantonese sama Taiwan. Nah, ya Taiwan itu ya sukunya Cantonese juga sih si orang Taiwan itu. Walaupun nationality-nya Taiwan dari salah satu kakek aku. Dan di Indonesia itu kan ada Hokkien, Cantonese, and Teochew. Aku yang masuk Cantonese gitu. Ngai itu Cantonese. Buset Kak, dari tadi live. Iya, aku akan live sampai kalian bosan. Mungkin sampai jam berapa ya guys? Kak, kamu harus tahu, kamu tuh positive vibes banget. Thank you so much. Teman-teman, aku mau bilang ke sini untuk yang selalu support aku, kalau kalian butuh kayak saran atau butuh kayak pertanyaan, khususnya bagi maba sama anak-anak yang baru mau kuliah atau mungkin maba gitu, jangan pernah sungkan untuk tanya ke aku di DM atau di kolom komen ya, mungkin di kolom komen kayak postingan apapun, karena nanti bisa aku jawab di VT maupun di replay gitu. Jadi aku akan berusaha sebisa yang aku mampu lakukan untuk membantu teman-teman semua. Dan kalau misalnya teman-teman punya teman-teman ada yang berasal dari daerah 3T atau keluarga kurang mampu, yuk sini bisa aku bantu juga di organisasiku namanya Right You. Itu di situ kami memberikan mentoring gratis bagi teman-teman yang berasal dari daerah 3T ataupun anak kurang mampu ataupun minoritas gitu ya di daerahnya. Nah, di situ kita bisa membantu untuk mampu melakukan esai, nulis esai, KTI, lomba supaya teman-teman bisa punya prestasi gitu. Mohon maaf promosi dulu ya guys. Kan nonton One Piece gak? Nonton, aku suka Luffy. Kak, kalau penipuan online itu masuk hukum? Iya, masuk guys. Jadi penipuan, mau itu online, offline, atau apapun, itu masuk pidana juga ya guys. Kak, aku kira suaramu lebih lembut dari ini. Maaf, aku itu anak debat, aku anak MUN juga dan anak hukum. Jadi suaraku tuh agak berat gitu loh guys, supaya bisa menyesuaikan sama kayak topik yang aku bawa gitu. Jadi kayak misalnya debat hukum. Kalau teman-teman pernah dengar debat hukum ya, debat hukum nih ya, aku bakal contohin suara debat hukum. Kalau misalnya teman-teman debat hukum, di situ tuh suaranya tuh diberat-beratin. Dan aku tuh kebiasaan gitu loh. MUN tuh juga sama gitu, karena harus ada tone atau nadanya gitu. Di COC imut suara kakak, aku nggak tahu kenapa. Tapi aku itu lebih
Justru aku tuh menggunakan suara yang sama loh guys. Aku nggak pick me gitu. Tapi I don't know, maybe dari audionya mereka aja gitu ya. Topik debat paling menarik selama kakak ikut debat tuh apa? Topik finalnya ketika aku juara 1 lomba debat di tahun 2022. Jadi aku tuh paling muda di situ guys. Aku literally paling muda. Sisanya itu udah mahasiswa tingkat tengah atau akhir. Di situ aku adalah ketua delegasi juga dan aku membahas tentang SNI. Jadi Standar Nasional Indonesia atau SNI namanya. Jadi di Indonesia kalau kita beli barang kayak helm, jaket, ataupun alat kesehatan itu ada yang namanya Standar Nasional Indonesia. Di situ aku berargumen bahwa SNI itu tuh wajib ada dan wajib standarnya itu harus tinggi ataupun harus ditentukan oleh pemerintah yang berwenang untuk alat-alat kesehatan dan keselamatan atau K3 gitu ya, keselamatan dan kesehatan kerja gitu. Karena kalau enggak kan nanti orang pakai helm terus dia jatuh terus kepalanya langsung luka, itu kan ya kasihan kan, fatal. Jadi kayak helmnya kayak nggak guna. Jadi aku berargumen bahwa hukum itu harus mengatur hal itu. Nah tapi tim kontranya bilang kalau itu nggak harus diatur kayak gitu. Jadi aku bikin argumen demikian, akhirnya aku menang gitu. Kak, rekomendasi buku hukum. Oke, aku bakal rekomendasi, tergantung ya. Tergantung kalian kalian itu tergantung maksudnya maba atau tingkat lanjut atau apa. Kalau tingkat awal, baca pengantar ilmu hukum dari penulis siapapun, Indonesia maupun luar negeri. Introduction to Law itu tuh banyak kayak Oxford University Press gitu-gitu tuh juga nerbitin gitu kok versinya mereka. Jadi baca-baca aja dari semua perspektif. Kalau masih maba, kalau udah tingkat tengah ataupun akhir, kalian bisa baca buku hukum yang sesuai sama bidang kalian sih. Nah, aku nggak tahu ya bidang kalian apa. Cuman ya mungkin dari yang itu dulu aja. Kak, cara nyusun argumen itu gimana? Nah, sebenarnya tergantung dari kalian itu nyusun argumen untuk apa. Contoh, untuk moot court, untuk debat, untuk business plan, untuk esai, itu beda-beda gitu. Jadi, tapi secara umum ada yang sama. Pendahuluan itu data. Kasihlah data. Contoh, data. Ada berapa banyak kasus korupsi di Indonesia, contoh seperti itu di awal. Terus pembahasan itu kalian bisa analisis pakai undang-undang, terus kalian bisa analisis pakai pandangan ahli gitu. Jadi teori-teori dari ahli, praktiknya, implementasinya gitu, terus kesimpulan lalu disimpulkan. Secara umum tuh kayak gitu yang perlu wajib diikutin. Tapi kalau misalnya tergantung kasusnya juga gitu ya guys, tergantung lombanya apa gitu. Semester 6 aku. Kak, tips hafal undang-undang. Undang-undang itu tidak perlu dihafal, tapi perlu dimengerti. Kalau kamu udah ngerti undang-undang itu tuh ngebahasnya apa, dan kamu udah kayak paham nih, kayak misalnya prakteknya tuh kayak gini gitu. Contoh kayak misalnya hak cipta, itu otomatis melekat pada karya cipta gitu. Contoh kayak gitu. Kamu kan gak harus hafal satu kalimatnya, tapi kamu hanya perlu hafal intinya gitu. Kakak kalau public speaking ekstrovert dan berwibawa banget, tapi di COC kayak introvert. Maaf ya guys, aku tuh gak ada ekspektasi aku akan cukup memperoleh banyak followers gitu loh ketika COC. Jadi kayak aku tuh introvert gitu pas lagi COC-nya, karena kayak oh ya udah, kayak maksudnya ya udah gitu. Tapi sekarang ketika aku menyadari bahwa wah banyak nih teman-teman yang pengen belajar hukum, pengen belajar edukasi, lomba, anime, K-pop atau apapun, jadi aku lebih membuka diri karena aku pengen banget bantu teman-teman gitu. Dari Mongi, lomba yang paling menantang yang udah kakak ikuti itu apa? Lomba paling menantang apa ya? Sumpah banyak banget, tapi kayak aku apa ya kalau disuruh pilih satu ya? Oke, aku bisa bilang lomba paling menantang itu adalah lomba
Aku lupa lomba yang mana karena semuanya tuh menantang, tapi yang paling yang aku inget aja ya, itu tuh adalah lomba di Toyo University Jepang, MUN. Di situ lawan-lawan aku tuh bukan orang Indo, tapi banyak orang luar negeri. Entah itu orang bule gitu atau orang Jepang atau orang Asia lain kayak Taiwan, China gitu, yang pinter-pinter banget gitu kan. Di situ aku harus public speaking pakai bahasa Inggris, dan keunggulan aku adalah karena aku mahasiswa hukum, jadi aku apal nih peraturan-peraturan tentang energi. Itu topiknya energi guys, renewable and clean energy, terus carbon tax, pajak karbon gitu. Nah di situ aku harus ngomong di depan juri, terus di depan orang-orang lain yang di situ. Dan itu kan pas lagi zaman lagi kayak awal-awal corona juga ya, jadi nggak akhir-akhir corona gitu, jadi kayak ya aku cukup panik juga sih di situ. Kayak misalnya aku lagi agak nggak enak badan soalnya. Terus di situ aku endingnya juara 1, walaupun aku sempet struggle di tengah-tengah, karena di situ tuh kita harus berbicara di depan umum dan mereka tuh wajib dengerin kita. Kalau kita nggak didengerin, most likely juri nggak bakal menangin kita. Kalau solusi yang kita bawa salah, kita bawa cari solusi permasalahan tentang energi itu kita salah, juri akan kalahin kita gitu. Jadi di situ sangat challenging bagi aku, tapi aku bisa membuktikan kalau aku menang di situ gitu. Kalau kalian mau lihat tentang kayak position paper ataupun kayak apa yang aku tulis di situ, ingetin aku ya, nanti akan aku share. Kamu mau request apapun, nanti akan aku bedah gitu. Kak, cara dapetin lomba di kuliahan tuh gimana? Ada 2 cara. Yang pertama kamu cari sendiri, yang kedua kamu cari nama kampus. Yang susah itu adalah cari sendiri. Jadi biasanya aku tuh follow-followin akun-akun media sosial dari UKM universitas ataupun universitas lain, ataupun IG kayak maksudnya akun-akun TikToknya atau apa, itulah media sosial atau website dari organisasi dunia kayak PBB, ASEAN, dan juga rumpun-rumpun organisasinya mereka. Biasanya mereka tuh menyelenggarakan lomba, terus aku ikutin lombanya gitu. Jadi kita harus proaktif ya guys, karena kalau kita nggak proaktif, kita bakal susah untuk mengungguli teman-teman lain yang dari misalnya universitas lain gitu. Jadi kita harus proaktif. Intinya tuh kunci nomor 1 proaktif. Jangan hanya mau disuapin sama kampus atau sama ortu, tapi kita harus cari sendiri. Jadi inilah mengapa aku menyarankan untuk kita semua mendingan cari sendiri aja. Kak, fakta atau hoax? Anak hukum banyak wibu. Di kelasku ada, tapi pinter debat. Kayaknya itu aku deh. Iya, kayaknya itu gue. Anak hukum, wibu, pinter debat. Luis. Oke. Iya, anak hukum tuh memang ya kayaknya banyak aja sih. Kak, buat channel YouTube untuk edukasi hukum dong. Nah, mendingan aku upload di TikTok aja kali ya guys, karena kan ini kalau misalnya edukasi hukum yang kayak susah-susah gitu, itu banyak banget profesor yang udah bikin, tapi target aku itu adalah supaya teman-teman yang masih muda, SMP, SMA, ataupun ibu rumah tangga, ataupun orang-orang yang mungkin belum memiliki edukasi yang super tinggi, itu bisa mengerti juga soal hukum, bisa mengerti juga soal lomba. Jadi aku ingin mengkomunikasikan hal-hal yang rumit gitu ya, untuk menjadi bahasa yang sederhana, supaya bisa ditangkap sama semua orang. Nggak hanya profesor ataupun dokter yang ngerti, tapi kamu juga bisa ngerti gitu. Jadi doakan aja supaya konten-konten aku bisa berkenan di mata kalian nanti. Kalian bisa kasih saran, bisa kasih anything gitu. Yang penting kaliannya nangkep, itu sih yang penting ya. Kak, ungkap kasus M-word Ai Hoshino. Oke. Nanti akan aku bikin suratnya ya guys. Akan aku gugat mereka. Kak, kalau pilih negara untuk kuliah, mendingan negaranya atau kampusnya atau jurusannya? Kalau bagi aku, kalau misalnya luar negeri ya, itu negaranya dulu sih guys. Karena kalau misalnya nih contoh, kamu gak bisa tahan dingin, nah ya di situ. Terus kamu pilih
negara yang dingin kayak misalnya Eropa. Nah, pasti kamu nggak akan nyaman, guys. Karena temanku itu pernah gitu. Jadi mendingan kamu cari dulu cuacanya, negaranya, masyarakatnya gitu. Kak bikin YouTube atau TikTok yang bahas kupas tuntas komunikasi debat lomba pasti membantu banget. Oke, aku bakal bahas dengan bahasa yang super gampang untuk dimengerti ya guys. Supaya teman-teman yang SMP, SMA, ibu rumah tangga ataupun yang udah lama lulus itu bisa ngerti juga. Kak pose dong. Oke, pose ya, pose.